Al-Quran tentang ekonomi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu bai'a wa harama riba. Artinya, sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastaghfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila mereka menerima takaran dari orang lain minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Quran Surat Al-An'am ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu kaila wal mizana bil qisti. Dan artinya, sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Surat Al-Hijr ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna lakum fiha ma'asiya wa malastum birosikin. Dan artinya, kami telah menjadikannya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya. Hadis tentang jual beli. Janganlah dua orang yang jual beli berpisah sebelum saling ridho. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah. Hadis tentang riba. 1 dirham uang riba yang dimakan seseorang sedangkan orang tersebut mengetahuinya, dosa tersebut lebih berat 60 kali daripada dosa 60 kali zina. Hadis riwayat Ahmad. Hadis tentang hutang piutang. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang baik dalam membayar hutang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tentang harta. Sesungguhnya setiap umatku memiliki ujian, dan ujian umatku adalah harta. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari cara memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas melalui sumber yang terbatas agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sesuai keinginannya. Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang dirancang secara sistematis oleh para ahli ekonomi Muslim yang didasarkan pada problem ekonomi dan perilaku masyarakat yang didasarkan pada realita yang terjadi dan didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, hadis, sunnah, dan ijtihad para ulama. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan cukup besar setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dengan campur tangan pemerintah. Prinsip dasar sistem ekonomi sosialis yaitu kepemilikan harta oleh negara
kebersamaan ekonomi, dan disiplin politik. Ciri-cirinya mengutamakan kebersamaan, peran pemerintah yang sangat kuat, sifat manusia ditentukan oleh produksi. Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan sebagainya. Dalam sistem ini, pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran kegiatan perekonomian yang berjalan. Tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis yaitu pengakuan yang luas atas hak pribadi, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar, manusia dipandang sebagai homo economicus yang selalu mengejar keuntungan sendiri. Paham individualisme berdasarkan individualisme. Sistem ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas dasar yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan masyarakat. Ekonomi Islam adalah akidah sebagai inti yang mengarahkan kegiatan ekonomi syariah sebagai batasan, memformulasi keputusan ekonomi, dan akhlak sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi. Akad syariah dalam bisnis pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu akad tabaru dan akad tijarah. Akad tabaru merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang tujuannya bernuansa sosial, tolong-menolong, dan dalam rangka berbuat kebaikan. Akad tabaru terbagi menjadi tiga. Yang pertama, dalam bentuk meminjamkan uang seperti qard, seperti pinjaman yang diberikan tanpa adanya syarat apapun. Rohan, yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan, sebagai bentuk jaminan kepada si peminjam. Akad hiwalah merupakan bentuk peminjaman uang yang bertujuan mengambil alih piutang dari pihak lain. Yang kedua, dalam meminjamkan jasa. Akad wakalah yaitu akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama si pemberi kuasa. Akad wadiah merupakan akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan untuk menjaga keselamatan dan keamanan serta keutuhan barang atau uang tersebut. Akad kafalah merupakan akad pemberian jaminan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pengembalian hutang yang terjadi yang menjadi hak pemberi jaminan. Selanjutnya, dalam memberikan sesuatu seperti bentuk akad hibah, wakaf, sedekah, dan hadiah.
Akad tijaroh merupakan akad kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang tujuannya berorientasi pada keuntungan atau bisnis komersil. Yang termasuk dalam kategori akad ini adalah akad bai atau jual beli, akad ujroh atau upah mengupah, dan akad ijaroh atau sewa menyewa. Selanjutnya, akad natural uncertainty contract merupakan akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktunya. Yang termasuk dalam akad ini adalah akad musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dananya dengan kesepakatan bahwa resiko akan ditanggung sesuai kesepakatan. Akad muzaraah merupakan akad syirkah di bidang pertanian yang digunakan untuk pertanian tanaman setahun. Akad musaqah atau akad syirkah di bidang pertanian untuk pertanian tanaman tahunan. Akad muhorobah merupakan akad musyaroah di mana bibitnya berasal dari pemilik tanah. Ilmu ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijakan pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, neraca yang berkesinambungan. Ilmu ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga pasar serta penentuan faktor-faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga pada gilirannya, menentukan harga permintaan barang dan jasa. Hubungan ekonomi mikro dan makro saling berkaitan karena perubahan ekonomi yang terjadi secara makro berdampak pada perubahan individu yang berjuta-juta akan melakukan kegiatan ekonomi. Dengan demikian, perubahan yang terjadi pada ekonomi makro merupakan hasil dari perubahan dari ekonomi mikro. Isu tentang ekonomi syariah. Dorongan ekonomi syariah, pemerintah telah memperkuat ekosistem halal value chain. Pemerintah sudah mengeluarkan bauran kebijakan guna mendukung pertumbuhan ekonomi syariah tahun 2022. Pemerintah telah memberikan stimulus bagi perkembangan ekonomi syariah melalui penguatan ekosistem halal value chain pada sektor pertanian, kuliner halal, dan fashion muslim. Selain itu, akan dilakukan perluasan halal asuransi, percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil, perluasan penyaluran cash, wakaf, link, sukuk, dan
pembiayaan kreatif syariah, dan implementasi layanan syariah Jam Sostek.